Pertemuan kali ini kita akan belajar bersama membuat absensi di Moodle, atau biasanya kita menggunakan activity attendance. Membuat absensi di Moodle ini nanti bisa berfungsi supaya nanti kita punya rekapan kegiatan pembelajaran selama kegiatan e-learning, sehingga absen yang kita punya itu nanti bisa mewakili untuk melihat kehadiran siswa dalam pembelajaran kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke e-learning kita, LMS Moodle. Kita langsung masuk ke e-learning kita. Oke, seperti biasa kita masuk ke e-learning sma1ndolopo.sja.id/25060. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa melakukan login sebagai guru dulu. Baik, saya akan login sebagai guru. Kemudian Bapak Ibu masuk ke penilaian harian, dicari nama Bapak Ibu. Kebetulan nama saya ada di halaman ketiga. Saya akan melanjutkan proses pembelajaran online saya kemarin yang kebetulan belum ada aktivitas untuk kepentingan ngabsen anak secara online. Untuk itu perlu kita tambahkan aktivitasnya. Misalkan saya berada pada posisi sifat koligatif larutan ini, mau saya buatkan absennya untuk anak-anak. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita hidupkan dulu turn editing on. Ini kita hidupkan supaya menu-menu yang di sini bisa kita pilih. Oke, kita hidupkan dulu, kemudian kita tambahkan aktivitas untuk absen. Yang kita pilih adalah attendance. Attendance ini yang kita pilih, kemudian kita naikkan oke, add. Kita buat judul di situ adalah presensi. Kehadiran. Kehadiran siswa, misalkan seperti itu. Kemudian kita beri deskripsi, silahkan absen, sesuai dengan jadwal belajar. Ini nanti kita display, kita perlihatkan kepada anak supaya nanti anak-anak bisa mengetahui. Oke, kalau sudah kurang lebih seperti ini yang terjadi sekarang. Presensi kehadiran siswa. Sebelum kita gunakan, Bapak Ibu perlu ini kita setting terlebih dulu. Cara nyetingnya silahkan saja diklik presensi kehadiran siswa. Kemudian di situ ada add session. Add session ini untuk memberikan kapan anak bisa melakukan absensi, jadi waktu, pengaturan waktunya. Kemudian caranya adalah misalkan hari ini hari Jumat, kemudian nanti ada pelajaran Bapak Ibu sekitar jam 10:05, misalkan begitu. Jam 10:05 itu nanti ada mapel Bapak Ibu, maka saya masukkan 10 April, ini jam 10:05 nanti ada pelajaran Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu berikan. Nanti sampai jam berapa anak boleh diperbolehkan absen, misalkan sampai dengan jam 11. Artinya anak boleh absen itu jam segini. Setelah jam 11 anak itu sudah tidak bisa absen lagi. Di sini nanti kita bisa beri keterangan. Ini misalkan saja kelas 10
atau kelas 12 IPA 1. Kemudian multiple session ini nanti dipergunakan untuk apakah Bapak Ibu itu mengajar setiap minggunya dalam waktu yang sama. Kalau iya, berarti waktunya bisa kita ulang-ulang. Maka yang kita pilih adalah repeat. Repeat. Kondisi yang di atas ini kita ulang. Untuk yang seperti ini jam sekian sampai sekian itu Bapak Ibu itu mengajar IPA 1 itu hari apa saja. Kalau kebetulan untuk jam ini hanya hari Sabtu, hari Jumat, maka yang hari Jumat ini kita pilih. Kemudian berapa kali pengulangannya, berapa minggu. Misalkan ada pengulangan sekitar, nah sekarang ada pengulangan sekitar 4 minggu, misalkan 1 bulan. Berarti nanti kita buka sampai dengan Mei atau Juni begitu. Sampai dengan Juni. Kemudian yang penting berikutnya, mestinya yang namanya ngabsen itu adalah guru ngabsen siswa. Artinya yang melakukan absensi karena siswa yang diabsen, maka yang melakukan pengabsenan adalah guru. Tapi karena pelaksanaan pada minggu-minggu ini adalah anak-anak betul-betul belajar dari rumah, Bapak Ibu kesulitan untuk melakukan absensi karena tidak ketemu dengan anaknya, maka aturannya bisa kita peringan. Artinya siswa bisa mengabsen dirinya sendiri. Kalau siswa yang absen dirinya sendiri, maka ini kita klik allow student. Jadi siswa absen untuk dirinya sendiri. Passwordnya yang lain-lain tidak perlu kita atur. Kemudian ini nanti kita klik add section. Maka yang muncul adalah ini adalah 12 IPA 1 pada hari Jumat pengulangan sampai dengan yang kita kehendaki. Terus bagaimana untuk anak-anak kelas yang lain? Ya berarti kita berikan add section lagi. Misalkan 12 IPA kelas 12 IPA 3. Harinya jamnya tidak jam 10 tapi jam 7. Ini tuh mulainya misalkan hari Senin itu berarti Senin itu tanggal 13, berarti ini nanti kita pilih tanggal 13 April 2020. Ini pengabsenan pertamanya dimulai dari jam 7.00 misalkan sampai dengan jam 8.30, misalkan seperti itu. Ada di kelas IP 12 IPA 3. Kemudian multiplenya ya ini kita repeat setiap hari Senin. Setiap hari Senin kita pilih. Setiap hari Senin berapa minggu yang kita lakukan. Misalkan saja kita melakukannya untuk 5 ini sampai dengan bulan Juni. Misalkan seperti itu. Siswa juga mulai absen sendiri. Oke. Nah, yang terjadi seperti ini. Berarti nanti semakin Bapak Ibu banyak mengajar, hari-hari itu secara otomatis sudah terbentuk di sini. Sudah terbentuk di absen selama 1 dekade yang Bapak Ibu tentukan 1 semester atau mungkin 1 minggu atau 1 bulan atau bagaimanapun. Kemudian setelah add section Bapak Ibu atur, pengaturan berikutnya adalah status setnya itu kita atur. Nah, secara default isinya adalah present, hadir, telat, kemudian ada absen dan seterusnya. Kalau kita biasanya mungkin kalau P itu nggak lazim, di sini mungkin kita tulis saja hadir ya hadir, begini hadir,
Kemudian yang ini biasanya kita itu hanya punya HSIA, kita hanya punya ini sakit, kemudian izin, kemudian absen atau alpa atau apa istilahnya. Kalau sudah kita update, ini adalah pengaturan-pengaturan yang kita lakukan untuk membuat pengabsenan. Nah, sekarang bagaimana penggunaannya? Oke, sekarang kita lihat partisipasi saya. Saya lihat di sini yang ikut adalah ada siswa coba 1, ada siswa coba 2. Saya akan mencoba melihat yang tadi absen yang kita buat. Jadi tadi absen kita buat, oke. Ini kan seperti ini. Kalau kita lihat reportnya untuk jam 10:05 ini belum ada yang hadir. Sekarang saya coba masuk sebagai siswa. Saya akan masuk sebagai siswa. Saya menggunakan HP saya, Bapak Ibu, untuk mengecek saya sebagai siswa. Oke. Nah, ini HP saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti nantinya. Oke. Saya akan masuk sebagai siswa dulu. Saya masuk ke e-learning. Masuk sebagai coba 1. Ini sebagai siswa, kemudian saya masukkan password saya sebagai siswa. Oke. Nah, kemudian sekarang saya melihat my course saya yang diikuti oleh. Nah, di sini ada absensi kehadiran siswa. Saya pilih. Di sana tertulis, di sini tertulis submit attendance. Artinya kalau seperti ini silahkan kirim absen kalian, absen Anda, siswa, begitu. Maksudnya untuk ke siswa. Kalau masih seperti ini berarti siswa itu belum mengirim absen. Yang dilakukan siswa adalah klik yang ini, klik submit. Oke, submit kita klik. Kemudian siswa tinggal memilih posisinya dia sekarang hadir, kemudian save change, ini yang dilakukan oleh anak, itu yang terjadi di anak. Lah bagaimana dengan yang di guru? Oke, kalau yang di guru sekarang setelah tadi melakukan anak sudah melakukan presensi, sekarang kita cek. Nah, di sini tanggal saat ini sudah ada punya, oh ini coba 1 sudah hadir, sementara coba 2 karena belum melakukan pengabsenan dia masih belum hadir. Nah, dengan demikian nanti akan ketahuan Bapak Ibu dalam 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun Bapak Ibu pembelajaran, itu nanti akan ketahuan rekapannya tanpa perlu kita repot-repot lagi menghitung satu demi satu. Demikian Bapak Ibu terkait dengan penggunaan absen di Moodle. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau nanti ada yang masih perlu didiskusikan, silahkan saja ditanyakan di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.